Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadhihi lailah yaumul arbi'a lailatul khamis salis ashar min syahri Jumada al-ula 1444 muqabil as-sabi' min syahri Desember 2022. Famazilna fi darsina fi kulliyati ilmil hadis fil mabhas al-akhbar as-sahihah fi fadail siyam, kumpulan hadis-hadis yang sahih dari keutamaan berpuasa. Wasalna al-an ila al-fadilah ar-rabi'ah, di mana di keutamaan yang keempat dari siam yang berhubungan dengan keutamaan di dunia adalah as-siyamu yuhadzibul akhlaq, bahwa orang yang berpuasa akan melatih dan mentangkih dan akan menyaring hatinya dari buruk menjadi baik. Dan telah kita masuki dari hadis yang telah kita lewati, hadis dari Al-Aqrabi, dan yang kedua hadis dari ashabi Nabi. Sudah hadis ashabi Nabi sudah belum? Baik, hadis Al-Aqrabi. Al-an alladzi qad hafidha falyatafaddal barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'ah as-siyam yuhadzibul akhlaq. Qala Imam Ahmad rahimahullah, haddatsana Waqi' haddatsani Yazid haddatsani Qurrah bin Khalid an Yazid bin Abdullah bin Shikhir an al-Arabi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu syahri yawmis sabr wa thalathatu ayyam sawmu syahri sabr wa thalathatu ayyam min kulli shahr yudhibna harasana. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua, masih pembahasan as-siyam yuhadzibul akhlaq. Dimatikan saja, gelap. Atau Qala Ahmad bin Syu'aib, nama untuk Imam An-Nasa'i. Siapa namanya? Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, di dalam kitabnya Sunan An-Nasa'i atau Sunan Al-Kubra. Akhbarana Muhammad bin Bashar, yang mana dia mulaqab dengan Bundar. Qala haddatsana Abdurrahman, qala Sufyan, Abdurrahman ibnu Mahdi Sufyan Ats-Tsauri, Anil A'mas an Abi Ammar an Amr ibnu Syarahbil an rajulin min ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala qila lin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rajulun yasumud dahra qala wadittu annahu lam yat'am ad-dahra qalu fasulutsaihi qala aktsara qalu fanisfahu qala aktsara summa qala ala ukhbirukum bima yudhibu wahar sadr saumu salasati ayyam min kulli syahr. Maka di dalam hadis ini pendalilannya sama,
Namun bedanya yang tadi diriwayatkan oleh Al-A'rabi dan di sini diriwayatkan oleh rajulin min ashabin Nabi. Maka di sini juga sama, dari sahabat yang majhul, sahabat yang tidak diketahui siapa namanya. Maka di sini dia menceritakan, dikatakan kepada Nabi tentang seseorang yang dia berpuasa ad-dahr. Makna puasa dahr, berpuasa terus menerus, setiap hari berpuasa. Ini yang diinginkan dengan puasa dahr, sehingga seakan-akan dia tidak pernah berbuka dalam satu harinya itu terus berpuasa. Maka di saat diadukan kepada Nabi, maka dikatakan, ala ukhbirukum bima yudhibu wa harasadr shaumu thalathati ayyam min kulli syahr. Jika memang kalian menginginkan, aku beritahukan dari keutamaan orang-orang yang berpuasa, terutama puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa ayyamil bid. Maka di sini faedahnya yudhibu wa harasadr, menghilangkan panasnya hati, penyakitnya hati. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang masih berhubungan dengan hadis yang pertama dari Al-A'rabi dari segi matan. Adapun dari segi sanad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dari 2 jalan. Jalan yang pertama tadi dari Muhammad ibn Bashar, dan yang lain dari jalan yang lain, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq. Dari 3 jalan ini semua jalannya bertumpu, kullu sanad min tariq al-A'mash an Abi Ammar an Amr ibn Syarahbil an rajulin min ashabin Nabi. Maka ini nanti sanad yang akan kita bahas rijal-rijalnya. Maka di sini antum mengetahui bagaimana cara mentakhrij al-hadis. Alhamdulillah kita berikan segala ilmu di dalam ilmu hadis. Bagaimana cara mentakhrij hadis? Dicari jalan hadis itu dari berbagai jalan. Kemudian nanti dari 3 jalan, 4 jalan, 5 jalan bertumpu sanadnya kepada siapa? Seperti di sini. Dari 3 jalan diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari 2 jalan dan Abdul Razzaq. Nanti bertemunya setelah disebutkan gurunya Abdul Razzaq dan disebutkan gurunya An-Nasa'i, semuanya bertumpu, maknanya bertemu kepada Al-A'mash. Maka dari situlah kita mempelajari sanad. Siapa Al-A'mash? Karena kalau tadi kita bahas Muhammad ibn Bashar, kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman, kemudian dari Sufyan, baru ke Al-A'mash. Maka 3 rawi tidak mesti kita bahas, karena guru yang tadi Imam An-Nasa'i di riwayat yang kami baca tadi itu ada mutaba'ah dari gurunya Imam An-Nasa'i di jalan yang kedua. Dan Imam Abdul Razzaq lebih tinggi tabaqahnya daripada Imam An-Nasa'i. Dia di tabaqah yang ke-9. Dia di tabaqah, kalau di sana tadi disebutkan Abdurrahman, nah dia di tabaqah Abdurrahman Ibnu Mahdi. Maka Imam Abdul Razzaq sanadnya lebih tinggi. Maka di sini kita hanya bertumpu kepada pemeriksaan sanad Al-A'mash dari Abi Ammar, dari Abu Amr, kemudian dari gurunya Amr ibn Syarahbil, kemudian dari ashabin Nabi. Maka Al-A'mash dia adalah Sulaiman ibn Mihran dan sering terulang, yang mana dia adalah imam al-hafidh dari segi ilmu hadis dan imam dari segi al-qiraah. Nikmatan, mempunyai 2 kenikmatan, yang mana dia imam di ilmu hadis, imam di ilmu qiraah. Nikmat, karena Al-Quran dan Sunnah adalah tumpuan landasan dasar dari hujah-hujah di dalam agama ini. Maka mempunyai Al-Quran dan mempunyai hadis, cukuplah dia dalam
berdakwah, karena dakwah kembali kepada itu. Seperti Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kamu di jalan Allah dengan hikmah. Tafsir dari hikmah ilmu. Dan juga di dalam surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Maka katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku dalam berdakwah. Ala basirah, syaratnya di atas ilmu. Maka dua ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah dan hadihi, disebutkan ini adalah jalanku, berjalan di atas basirah ilmu di surat Yusuf. Dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa tidak boleh seseorang berdakwah kecuali dengan ilmu. Maka bagaimana di sana ada kelompok yang berdakwah huruj, gak penting ilmu, yang penting spirit, semangat, ya akhirnya bisa menyesatkan umat dan menyesatkan dirinya. Dan itu sama seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Innallaha la yanzi'u ilman intiza'an min suduri annas walakin intaza'ahu min bimautil ulama falam yubqi syai'an min ahlil ard fa'akhadha fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Maka di dalam hadis telah disebutkan bagaimana mereka orang-orang yang berdakwah tanpa ilmu, bahwa Allah mengangkat ilmu bukan mencabut dari hati-hati kita, tetapi Allah mengambil ilmu dengan dimatikannya para ulama. Dan para ulama setiap tahun meninggal. Maka walam yubqi syai'an fi dunya ila ru'usan juhala. Tidak ada yang tersisa di dunia ini kecuali orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Fa'aftau fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin. Maka orang-orang awam akan menjadikan orang-orang yang tidak paham kepada agama ini sebagai pendakwah. Seperti Jama'atut Tabligh berdakwah tanpa ilmu. Baru kemarin direkrut. Di saat dia pergi ke suatu desa di masjid 7 hari, kebetulan ada yang datang orang baru. Maka orang baru kemarin mencekik botol tobat. Dan baru kemarin bergelimang dengan dosa perempuan dan sebagainya. Kemudian dia ingin mensucikan dirinya dengan menghadiri muhadarah yang dia umumkan. Jamaah tabligh ini ada di masjid, muhadarah, hadir semua. Maka dia yang penuh dosa, merasa penuh dosa, ingin menghadiri dengan tujuan bertambah iman. Karena majelis ilmu menambah iman dan membuat dia bertobat dan sebagainya. Ternyata dia datang, perkaranya lain. Maka setelah selesai direkrut malam itu, dikatakan kita ini diperintah untuk keluar, khuruj, di mana Allah memerintahkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang paling mulia karena kalian keluar. Maka bergabunglah dengan kami. Ayo ikut 3 hari. Maka dicatat namanya. Kemudian diberikan bekalnya. Maka besok khuruj. Akhirnya dia yang tadinya ingin bertambah iman dengan mendengar ceramah, akhirnya dia yang memberi ceramah. Maka dari mana ilmu? Maka metode seperti ini, fadallu wa adallu. Dia sesat atas dirinya, tidak mempunyai ilmu mengajari manusia. Dia butuh kepada ilmu. Dia merasa bersalah. Telah banyak waktu yang ditinggalkan untuk menuntut ilmu dan banyak dosa. Mendengar ada undangan di masjid fulan, ada kelompok yang berdakwah, dia ingin ikut, ingin bertobat, ingin menambah ilmu dan menjadi orang yang berilmu dan soleh, namun malah diajak, direkrut jadi rekrutan baru. Akhirnya dia
diiming-imingi dengan hadis-hadis yang ada pada mereka untuk keluar, akhirnya menyibukkan diri dengan kultum yang dia sendiri butuh kepada kultum. Maka inilah metode dakwah yang ada di zaman now dari kelompok Jama'atut Tabligh. Maka mereka jika dinasehati, ya akhi ittaqillah, ilmu dulu dengan menyebutkan ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Maka berdakwah itu dengan ilmu. Maka mereka akan berteriak dengan ayat atau hadis, terutama hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan kepada kaum muslimin meskipun satu ayat. Satu ayat tidak menjadikan kita ini harus alim ulama. Oh ya sudah, tidak nyambung berarti. Satu ayat saja. Kamu sekarang hafal berapa ayat juz amma? Berapa ayat? Nah, ayo hurut. Allahumma musta'an masakin. Kembali kepada metode dakwah ahli sunnah harus di atas ilmu. Maka Al-A'mas mempunyai Al-Quran dan sunnah kenikmatan besar. Ilmu padanya. Maka dia menjadi alim ulama yang berdakwah. Dan Al-A'mas derajatnya di atas dari derajat Siqat. Bahkan Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan menyebutkannya alamatul Islam. Makna alamah adalah orang yang kuat ilmunya dalam berbagai ilmu. Itu al-alamah. Di ilmu hadis imamnya, di ilmu Al-Quran